Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaifa halukum anak yang soleh di kelas 3A. Barakallahu fikum. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam belajar. Pada hari ini, insya Allah, Ustaz akan menyampaikan pembelajaran tematik. Ya, kita sudah masuk pada buku tema 6 ya, atau 3F. Ya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan juga PH ya. Alhamdulillah, hasilnya pun banyak yang sudah mengerjakan dan bagus-bagus hasilnya. Barakallahu. Kita mulai belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita mohon pada Allah semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Alhamdulillah saat ini kondisi sedang hujan ya. Jangan lupa untuk berdoa. Apa doanya? Ya, betul. Allahumma thayyiban nafi'an. Kita akan belajar ya mengenai sumber energi yang ya. Dan saya sampaikan juga bahwasannya kita saat ini masuk dalam pembelajaran online kembali. Kita sayangkan qadarullah masyafa'al, semoga secepatnya kita dapat belajar kembali di kelas ya. Semoga anak-anakku yang soleh tetap semangat belajar di rumah bersama ayah atau bunda, abi atau umi di rumah tanpa mengurangi semangatnya ya, walaupun belajar di rumah tapi semangatnya tetap nomor satu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama ya, di halaman ketiga ya. Nah, di situ kita lihat ada apa nih, gambar apa nih ya. Ada orang lagi mendayung sama gambar pakaian lagi dijemur. Nah, anak-anak yang soleh, kita akan belajar tentang sumber energi. Apa itu energi anak-anak yang soleh? Ya, kita nih setiap manusia ya pasti punya kegiatan ya. Kita di rumah ya, kegiatan kita apa misalkan mencuci ya, mungkin kalau Umi memasak kegiatannya ya, itu semua memerlukan tenaga. Nah, tenaga disebut juga energi ya. Tenaga itu artinya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha ya. Energi dihasilkan oleh sumber energi ya. Nah, sumber energi dalam tubuh kita nih berasal dari mana anak yang soleh? Ya, dari makanan ya. Jika energi dalam tubuh habis, maka tubuh akan lemas ya. Selain makanan, di alam pun terdapat berbagai jenis sumber energi ya. Gitu ya. Jadi manusia sumber energinya apa tadi? Makanan ya. Ya. Kita rasakan ya ketika kita mungkin melaksanakan kegiatan ya, kamu pergi ke sekolah misalkan tanpa sarapan terlebih dahulu, apa yang terjadi? Maka tubuh akan lemas, ya pusing dan sebagainya. Itu karena kita tidak memasukkan sumber energi pada tubuh kita, maka kita akan lemas ya. Nah, coba lihat di sini apa energi yang menggerakkan kapal, anak yang soleh ya. Dan dari manakah asal energi tersebut? Coba diskusikan dengan Umi ya. Apa nih ya? Kapal ini energinya apa untuk menggerakkan kapal? Kemudian dari manakah asal energi tersebut? Nah, di sini ya. Oke. Nah, coba lihatnya di gambar ini ada apa nih ya? Seorang main terjun payung ya. Sumber energi apa yang dimanfaatkan pada gambar berikut? Yo, coba ditebak. Energi api. Waduh, jangan dong ya. Energi api.
Energi api nanti bisa kebakar ya balonnya. Oke, apa nih energi apa? Iya, betul, energi angin ya. Nah, atau yang disebut layang-layang. Nah, pernah nggak sih kamu bermain layang-layang nih ya? Menurutmu energi apa nih untuk menggerakkan layang-layang? Nah, hembusan angin dapat menggerakkan benda-benda seperti layang, daun, kertas, dan sebagainya. Nah, angin mengandung energi. Angin adalah salah satu sumber energi. Nah, tidak di alam terdapat berbagai macam sumber energi anak-anak yang soleh ya. Nah, coba kita lihat tadi. Yang pertama ada layang-layang atau terjun payung ya tadi ya. Yang kedua, kita lihat di sini. Nah, ada gambar tadi ya. Orang sedang main apa nih? Seperti banana boat ya, atau dia perahu karet ya. Kemudian gambar sebelahnya pakaian sedang dijemur. Ya, sumber energi apa nih yang dimanfaatkan pada gambar berikut? Coba tanyakan Umi kamu ya. Nah, ini diskusikan di situ ya. Energi apa nih ya yang terdapat pada gambar tersebut? Oke, coba kita baca halaman 3 tentang sumber energi matahari. Oke, coba kita baca. Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Akan mengonsumsi energi terbesar. Oke, matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi matahari memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari membuat zat makanan. Oke, ya, anakku yang soleh di sini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan nanti di energi matahari. Ya, baca lagi. Proses membuat zat makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan kemudian menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Cahaya matahari juga diperlukan hewan dan manusia untuk membentuk vitamin D dalam tubuhnya. Vitamin D penting bagi pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Beberapa jenis hewan juga memerlukan panas matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Misalnya, buaya, ular, dan kadal. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia dalam kegiatan sehari-hari, misalnya mengenalkan bahan makanan, kemudian seperti kerupuk ya, dan ikan asin. Dan energi matahari juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya nih, energi cahaya matahari diubah menjadi listrik melalui panel surya. Masya Allah, banyak manfaatnya ya. Kita ketika membaca itu, Masya Allah, banyak manfaatnya kita dapatkan ya. Jadi, matahari itu sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya ya. Nah, ini kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya ya kita dapat merasakan energi matahari ini ya. Ya, contohnya tadi ya, ketika kita misalkan ya untuk menjemur pakaian butuh energi matahari supaya kering pakaian kita ya. Kemudian tumbuhan juga ya. Nah, tadi ada yang namanya fotosintesis. Apa itu artinya? Ya, betul. Digariskan ya. Ketika ada kalimat-kalimat yang penting digariskan. Apa yang sudah Ustadz ucapkan tadi dicatat. Proses membuat zat makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis ya. Oke. Nah, tumbuhan kemudian menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Dan cahaya matahari juga sangat diperlukan manusia dan hewan. Ya, untuk apa Ustadz? Ya, betul. Untuk membentuk vitamin D. Vitamin D itu datangnya ketika kita berjemur di pagi hari ya. Maka vitamin D itu penting untuk pembentukan tulang dan gigi kita supaya menjadi kuat. Nah, seperti itu. Ada juga hewan yang memerlukan panas matahari, contohnya buaya, ular, dan kadal ya. Kemudian energi matahari juga dimanfaatkan manusia untuk apa nih? Ya, seperti di gambar nih ya, yang ada di slide, dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, jadi cahaya matahari ini yang bersinar itu diubah menjadi listrik melalui panel surya ini anak-anak yang soleh. Nah, ini namanya panel surya ya. Nah, ini teknologi baru juga nih ya. Jadi ketika dia sedang terik matahari, dia menyimpan energi di sini ya.
Nah, nanti ketika mungkin pada saatnya pemadaman listrik ya, dan ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi ibaratnya ini kayak emergensi anak-anak mensel ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita lihat ada lagu Selamat Pagi Matahari karya Ate Mahmud. Nah, ada caranya nih dalam menyanyikan lagu Selamat Pagi Matahari dengan cepat atau lambat. Nah, kita tidak usah menyanyi, tapi kita cukup tahu saja tadi ciptaan siapa lagu tersebut, kan Ate Mahmud. Nah, kalau di sini ada irama. Irama itu apa sih? Nah, jadi sebuah lagu itu dinyanyikan dengan cepat atau lambat itu bergantung pada irama lagunya, ya. Nah, irama itu apa, anak yang soleh? Ya, betul. Bunyi yang berulang dan memiliki pola tertentu. Nah, pola irama dapat disusun dengan memperhatikan panjang atau pendek atau kuat dan lemahnya bunyi. Bunyi tepukan tangan dan kendang yang dipukul juga dapat menghasilkan pola irama. Nah, contohnya nih ya, lihat di halaman 5. Nah, oke, lanjutkan lagi. Nah, kita akan belajar mengenai mengenal satuan waktu tidak baku. Apa itu, Ustadz? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kegiatan pada kehidupan sehari-hari ada yang dilakukan dalam waktu lama. Ada juga kegiatan yang dilakukan dalam waktu singkat. Nah, perhatikan kegiatan pada gambar-gambar berikut. Kegiatan manakah yang dilakukan dalam waktu yang lama? Kegiatan manakah yang dilakukan dalam waktu singkat? Nah, anakku yang soleh, coba kalian kerjakan nih halaman 6 dan diisi menggunakan simbol L. Misalkan kalau L itu apa? Lama. S, singkat. Nah, itu coba ya. Coba kita isi dulu. Nah, contohnya menggosok gigi ya. Nah, ini kegiatan L apa S? Ya, betul. Sebentar ya, atau S. Kemudian mendaki gunung. Wah, ini perlu waktu yang lama ya. Ketika mendaki gunung ya, nggak bisa sebentar. Berarti ini apa? L. Kegiatan yang berbeda dapat dibandingkan waktu pengerjaannya. Lihat di halaman ke-7 ya. Nah, ada tidur malam lebih lama dari tidur siang. Ya, tidur siang lebih sebentar daripada tidur malam. Nah, seperti itu. Jadi, ya, anak yang soleh, untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku, ya. Yang tidak baku itu apa, Ustadz? Ya, yang tadi kita bahas, yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak, ya. Contohnya tadi tidur malam. Kita membutuhkan waktu yang lama, ya, waktu yang banyak gitu untuk tidur malam. Sementara sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Contohnya tadi tidur siang ya. Nah, sudah paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Nah, setiap kegiatan dilakukan memerlukan energi yang berbeda-beda. Mana energi yang dihabiskan paling banyak di kegiatan yang ada di slide coba? Apakah mendaki gunung, gosok gigi, atau memasak? Coba dilihat ya. Ya, ternyata jawabannya mendaki gunung. Nah, coba kita susun kalimat ini ya. Nah, di halaman ke-11. Ira menjadi apa? Ya, betul ya. Kita menyusun huruf ya yang berkaitan dengan energi. Nah, huruf pertama kata tersebut adalah yang dicetak tebal ya anak yang soleh. Ini contohnya air, betul. Kemudian apalagi? Yang kedua? Apa ya? Yang ketiga, 4, kelima, dan 6 silakan diisi di buku di buku tematiknya saja ya. Oke, nanti kalau sudah masuk kita akan
koreksi bareng-bareng ya. Nah, kemudian setelah itu buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut ya. Dari air tadi, kemudian panel surya, Ustadz kasih tahu nih. Nah, nanti semuanya sudah dikerjakan. Coba kalian buat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Nah, air dapat menjadi sumber energi. Energi yang terkandung dalam aliran air dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian air? Ya, kita tahu ya air itu sangat penting bagi kehidupan, ya. Jadi kita nih nggak boleh ya boros dalam penggunaan air ya. Ketika kita misalkan di kamar mandi ya atau sedang membuka air dalam keran itu jangan kita tinggal-tinggal kemana-mana ya. Nanti malah airnya berlebih akhirnya menjadi mubazir. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk dengan adanya siklus air. Nah, tidak semua daerah loh di Indonesia ini bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah sulit diperoleh di daerah Gunung Kidul nih, di daerah Jogja ya, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu kamu harus menggunakan air secara bijaksana ya, secara bijak, nggak boleh berlebih-lebihan. Beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat air antara lainnya menutup keran air saat sedang tidak digunakan, menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram, mandi dengan air seperlunya, dan menutup keran air saat sedang menggosok gigi ya. Atau nih biasanya ketika kita wudhu ya, itu jangan terlalu banyak air yang kita habiskan ya. Cukup sedikit saja ya kita sedang menggosok tangan misalkan ya. Itu kita matikan sejenak ya. Nanti kita buka lagi. Itu adab yang baik ketika kita berwudhu. Nah, jika kita sudah melakukan tindakan menghemat air itu seperti tadi yang Ustaz sudah sebutkan, kita juga sudah membantu loh melestarikan sumber air bersih. Nah, makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau tumbuhan akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Ya, dia bisa mati ya, hewan-hewan itu kalau nggak ada airnya. Oleh karena itu, menjaga kelestarian air sangat penting untuk dilakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Ada gambar Nina tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. Ya, ini tandanya dia menjaga kelestarian air ya. Kemudian Made membuang sampah di tempat sampah, kemudian membuang sampah ke sungai dapat mencemari air ya. Ini juga sama ya. Jadi dia membuang sampahnya tidak ke sungai supaya apa? Tidak banjirnya. Nah, jadi dia melestarikan air juga ya. Dia membuang sampahnya di tempat sampah. Kemudian yang ketiga, nah, menanam pohon dapat meningkatkan cadangan air di tanah ya. Seperti itu anak-anakku yang soleh ya, barakallahu fikum. Nah, hari ini ya tugasnya kalian mengerjakan ayo berlatih di halaman 7 dan halaman 13 ya. Jadi insya Allah kita akan koreksi bareng-bareng ya. Saat mungkin nanti kita Zoom meeting ya. Insya Allah nanti Ustaz akan kabari lagi. Ya untuk PH-nya kemarin nanti kita bahas ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan bahas. Baik, mungkin itu saja dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustaz dan Ustaz mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insya Allah. Barakallahu fiik.